Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi kita quick update aja buat teman-teman mungkin yang pengen dapetin update seputar fundamental. Make sure kalian nonton video yang terakhir ini. Itu ada pembahasan tentang kondisi fundamental pekan ini yang akan perlu kita perhatikan ya, karena akan berhubungan langsung dengan kondisi market crypto. Nah, untuk saat ini saya pengen quick update aja buat teman-teman sekalian, tapi sekali ini saya janji benar-benar quick update karena kita udah bahas fundamentalnya, jadi udah nggak perlu waktu untuk panjang-panjang lagi ya, kita bahas yang lain. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk quick update kali ini saya akan fokus ke time frame untuk hourly ya, dan juga daily. Nah, sebenarnya yang menarik adalah di time frame daily kita mendapati posisi kita saat ini benar-benar seperti terkonfirmasi ya dalam bentuk reversal daripada rise pattern yang udah kita bahas dari beberapa hari yang lalu. Jadi posisi kita saat ini itu progresnya udah seperti testing ke exponential moving average 34, dan tampaknya kalau misalkan hari ini kita closing di bawah $22.000, berarti kita benar-benar akan mendapati konfirmasi atas pergerakan tersebut. Ya, tentu saja kalau misalnya kita lihat di time frame daily juga terdapat area support yang saat ini mungkin bisa dibilang menjadi reaksi daripada Bitcoin ya. Kalau kita lihat nih guys, based on time frame hourly barusan banget, it the same place yang kita udah bahas dari beberapa hari lalu, big fun zone in the lower time frame, somehow dia memberikan reaksi yang lumayan menurut saya cukup berlebihan pada kondisi Bitcoin saat ini. Jadi sebetulnya saya sedikit banyak ya agak dilema, tapi memang kalau misalkan dari saya prinsipnya sederhana, as long big fun zone area saya belum berhasil ditembus, berarti kita masih punya opportunity untuk melihat Bitcoin at least ter-rebound dulu ya. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari time frame daily yang kelihatannya rejection dari sini tampak mengerikan ya. Akan tetapi sebetulnya kalau kita sedikit reverse situasinya, ini bukan berarti saya cukup optimis ya ngelihat Bitcoin bisa rebound gitu. Tapi kalau misalnya kita reverse sedikit conditionnya, yang kita lihat saat ini adalah impulsive move diiringi dengan corrective move. Kira-kira seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau secara sederhana saya melihatnya seperti itu. Jadi tinggal permasalahannya adalah apakah hari ini closingnya kita akan berada di bawah exponential moving average 34 atau somehow kita bisa bertahan di atas big fun zone dan itu di kisaran area $21.600 ya. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, kemarin kita udah update untuk Bitcoin di time frame weekly. Jadi weekly yang kita bahas itu adalah weekly moving average 200, dan sayangnya Bitcoin dari segi closing time frame weekly itu masih belum mampu kembali ke atas weekly moving average 200. Jadi kita masih ketahan di kisaran level tersebut, dan weekly moving average 200 atau periode 200 saat ini fungsinya adalah lebih ke arah resistance. Jadi itu bakal jadi resistance yang kuat banget, dan mungkin hal tersebutlah yang bisa mereject harga Bitcoin menjadi akhirnya turun lebih jauh atau terkena dump lanjutan ya. Dan ya itu sekiranya yang mungkin kita pertimbangkan juga. Dan bener banget ada beberapa teman-teman yang sempat komen ya soal volume, dan kalau misalnya dilihat ya memang penguatan kita di sini tidak diiringi dengan volume yang cukup signifikan. Jadi memang somehow bearish kalau misalnya kita berbicara overall trend ya, which is kalian harus mengacu pada Bitcoin roadmap lagi yang saya sudah pernah share di kayak seminggu lalu baru ya saya share, atau 2 minggu lalu saya baru share. Jadi overview-nya adalah kita ngelihat ini ya still in the bearish ya. Jadi kalau misalnya progresnya sejauh mana ya udah pasti saya pribadi ngelihat ya secara overall overtrend ya, termasuk dengan fundamental sendiri kayak saya sudah katakan di video terakhir ya, selama US atau The Fed masih naikin suku bunga, saya rasa masih jauh dari kata benar-benar totally bullish ya. At least itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk saat ini sebenarnya kalau saya ngelihat posisi di time frame hourly, something yang lumayan menarik itu bisa berpotensi terjadi ya. Yaitu kalau misalnya kita lihat progresnya kita kemarin kita sempat bahas ya guys. Jadi di video terakhir kita sempat bahas tentang bentukan seperti ini. Jadi di time frame 15 menit kita sudah bisa dibilang sudah tereka ya.
atau sudah melihat sebuah situasi terbentuknya si rising wedge pattern ini. Saya lupa, oh ya di sini dia masih ada ya guys ya. Jadi at least ya kita beneran udah ngelihat ini kemarin, plus diiringi dengan negative divergence ya. Jadi negative divergence-nya itu nggak cuma terjadi pada si MACD, tapi juga terjadi pada si RSI. Basically keduanya menunjukkan adanya negative divergence, dan dari sini kita mendapati posisi Bitcoin finally jadinya terreject dan akhirnya drop. Nah, kalau misalnya ngelihat dari time frame yang lebih besar seperti 1 jam di sini, sebetulnya memang ada indikasi kita bisa bergerak dalam bentuk atau dalam formasi falling wedge pattern ya. Kalau misalkan kita bermain di dalam falling wedge pattern, berarti posisi yang terjadi pada Bitcoin saat ini setidaknya adalah merupakan sebuah konfirmasi atas potensi satu kali swing lagi ke atas. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia seandainya ternyata super bearish, maybe even kita ngelihat posisi recovery-nya seperti ini lumayan signifikan, paling dia naik sejauh-jauhnya sampai 22.500 dan mungkin setelahnya terreject kembali, jadi menyusul kondisi dump pada FOMC meeting mendatang. Ya, itu bisa menjadi satu pertimbangan yang berpotensi terjadi pada kondisi Bitcoin sendiri. Nah, sisi lain yang juga mempengaruhi menurut saya adalah dari US stock sendiri. Kalau kita lihat US stock hari ini rata-rata green ya, kita ngelihat dia rata-rata rebound, dan seperti yang saya sampaikan di video fundamental juga, karena ternyata ada beberapa corporate yang melaporkan earningnya mereka pada kuartal 2 itu ternyata positif guys. Jadi harusnya sih stock market akan merespon hal tersebut dan lebih ke arah positif. Jadi tentu saja secara tidak langsung akan berpengaruh juga nih terhadap Bitcoin, karena kita ngelihat Bitcoin punya korelasi positif dengan pasar saham di Amerika Serikat saat ini. Nah, sekarang situasinya kita, kalau misalkan saya telaah dari time frame yang even lebih kecil, kita ngelihat ada sebuah kondisi yang cukup menarik. Jadi atas posisi terakhir kita mendapati adanya sebuah V formation yang kalau misalkan menurut saya ya, bukan menurut saya sih, berdasarkan pengalaman yang saya tradingkan, harusnya setelah ini mungkin kita berpotensi ngelihat adanya pullback terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan semisalnya nih kita nggak dapetin konfirmasi seperti ini, ya berarti ini ada kemungkinan seperti skenario yang tadi saya bahas ya. Jadi kita testing dulu maybe ke 22.500 sebelum either itu dia reject atau yang menarik adalah malah breakout dari falling wedge pattern ini, dan justru ini malah jadi sebuah kesempatan untuk Bitcoin ngejar ke kisaran level $25.000 sebelum akhirnya benar-benar dibanting pada kisaran maybe Rabu malam atau Kamis pagi ya. Ya, kira-kira seperti itu sebenarnya kalau misalnya untuk update saat ini ya teman-teman. Jadi saya quick update aja buat saya personally. Kalau misalnya bisa ditanya ya apa sih yang akan saya lakukan, maybe saya akan perhatikan dulu proses pullback-nya ya. Perhatikan baik-baik kata-kata ini ya. Kalau misalkan dia pullback dan cenderung korektif, which is prosesnya maybe di 15 menit butuh beberapa candle dan diakhiri dengan posisi sideways, yang manakala artinya ini adalah merupakan transisi. Nah, mungkin saya akan putuskan untuk entry long ya, dengan target ya sebetulnya mungkin di bagian atas dan stop loss-nya sendiri di bawah area stop loss, di bawah area sideways-nya. Tapi kalau misalkan ternyata di luar ekspektasi dia pullback-nya ternyata signifikan dan cukup cepat serta tidak diiringi dengan sideways setelahnya, maka saya tidak akan masuk long pada Bitcoin ya. Justru opportunity yang saya lihat saat ini, kalau misalnya kita dikasih harga lebih di atas, nanti saya akan coba pertimbangkan untuk mencari opportunity untuk melakukan short dari harga yang lebih tinggi ya. Setidaknya itu yang saya perhatikan untuk saat ini. Jadi strategi saya lebih kurangnya bergantung dari pergerakan candlestick ini, terutama mungkin sampai dengan nanti menjelang closing sesi New York dan closing candlestick untuk untuk Bitcoin. Berarti kira-kira jam 7 pagi, jam 6 pagi saya bakal lihat dulu situasinya akan seperti apa ya. Kalau ternyata menarik dan sesuai dengan ekspektasi yang sudah saya perhitungkan dan coba saya proyeksikan, maka ini beneran menarik ya untuk dimanfaatkan. Jadi either kita mendapatkan harga bottom untuk long, or nantinya ternyata dia naik dan kita malah nggak dapetin potensi harga top untuk kita melakukan short ya. Jadi menurut saya ini win-win solution, depend on seberapa sabar kita menunggu setup dan timing terbaik untuk kita entry dan masuk posisi
pada tradingan Bitcoin kali ini. Alright, so I think teman-teman itu aja quick update dari saya. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. I hope you guys enjoy the content dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye bye.